Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Kali ini kita akan menceritakan tentang seluruh alur cerita dari film High and Low The World's X Cross. Film ini merupakan sequel yang kedua dari film sebelumnya yang dirilis tahun 2019. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini dimulai memperlihatkan sosok main villain kita, yaitu pemimpin sekolah teknik tinggi Senomon yang bernama Kohei Amagai. Terlihat ia dan gengnya baru selesai menaklukkan sebuah sekolah untuk diajak bergabung. Amagai mempunyai pion terkuatnya bernama Ryo Suzaki. Sementara itu juga ada petinggi lainnya yang bernama Saboten. Setelahnya, mereka bertiga kemudian berjalan menuju keluar dan bertemu dengan sosok petinggi dari sekolah SMA Kamasaka yang bernama Himuro Reiji dan Gandhi. Di sana juga ada sosok petinggi dari SMA Ebara dan mereka adalah Raijin, Sameo Kasoji, dan yang biasa dipanggil dengan nama Fujin. Di luar ruangan terlihat tiga sekolah yang sudah beraliansi, yaitu SMA Senomon, Ebara, dan Kamasaka yang tengah gencar menambahkan pasukan untuk menaklukkan wilayah Sword, terutama sekolah Oya. Scene kemudian berpindah dengan kehadiran Fujionoka yang tiba di SMA Suzuran. Dia datang ke Suzuran bertujuan untuk bertemu dengan sosok Rao, sosok monster yang paling disegani di SMA Suzuran. Di saat Fujio memperkenalkan dirinya kepada fraksi terkuat di Suzuran, yaitu Ito Kamui dan Mercy. Karena kelancangan Fujio masuk ke SMA Suzuran, maka fraksi lain yang berada di sana tiba-tiba menyerang Fujio dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan itu muncul anggota dari fraksi Rao lainnya yang datang berlari dan mengarah ke Fujio, dan dia adalah Binzo. Pertarungan mereka sekilas terlihat sedikit sengit meski pada akhirnya pertarungan tersebut diungguli oleh Fujio, dan nampaknya Fujio sendiri menikmati dari pertarungan tersebut. Setelah terkena tendangan yang cukup telak dari Fujio, Binzo terbangun sambil tertawa dan memuji kemampuan dari Fujio. Kemudian muncul petinggi Suzuran lainnya yang menghampiri ke arah Fujio, dan dia bernama Yamaguchi Magoruku. Seketika Mercy menghentikan perkelahian tersebut dan menanyakan keinginan Fujio. Secara tiba-tiba Magoruku melayangkan sebuah tendangan yang tak terduga, namun hal tersebut dapat mudah ditepis oleh Fujiya yang mengatakan tendangannya tak sekuat Todoroki. Singkat cerita, di saat Fujio diizinkan untuk meninggalkan SMA Suzuran, ia justru berpapasan dan bertemu dengan sosok yang ia cari-cari. Orang yang dilihat Fujio tersebut adalah pemimpin dari SMA Suzuran yang bernama Mario Misaki, atau yang lebih dikenal dengan nama Rao. Scene berpindah memperlihatkan sebuah sekolah Husen, yang dimana para petingginya adalah Soji Sawamura, Emi Jinkawa, Kenzo Shida, dan Yuken Odachima. Mereka berempat tengah berbincang dengan Fujio yang datang seorang diri, yang dimana ternyata Fujio sangat penasaran dengan sekolah Suzuran. Di sana juga ada Sabakan yang merupakan informan bagi sekolah Husen. Kemudian ia menjelaskan kepada Fujio tentang kekuatan dan beberapa profil dari fraksi Rao. Di saat pembahasan tersebut telah selesai, Fujio menanyakan tentang keberadaan pemimpin dari Husen, yaitu Sachio Ueda. Sabakan terlihat keceplosan memberikan informasi jika Sachio saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Scene berpindah setelah keluarnya Fujio dari SMA Suzuran. Kemudian muncul seorang murid Suzuran di luar fraksi Rao, dan murid tersebut bernama Nishia yang merasa tidak terima jika Fujio dibiarkan keluar begitu saja karena menurutnya itu membuat Suzuran terlihat sangat lemah. Di tempat yang berbeda, Fujio bersama dengan beberapa petinggi dari SMA Oya lainnya terlihat sedang berkumpul bersama. Jambo yang merasa kaget mendengar bahwa Fujio datang ke Suzuran seorang diri, kemudian menjelaskan tentang seberapa ngerinya dari sosok Rao. Di sisi lain, Tsukasa yang belum ikut berkumpul bersama Fujio dan kawan-kawan, ternyata Tsukasa tengah terlibat baku hantam dengan beberapa orang geng. Di sana Tsukasa sedang diperhatikan oleh beberapa berandalan dari SMA Teknik Senomon. Dan di saat Tsukasa melihat kembali beberapa berandalan yang dilihatnya tadi, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di atas jembatan. Scene berpindah memperlihatkan ketiga aliansi sekolah yang tengah mendiskusikan sesuatu yang dimana Amagai sendiri meminta mereka untuk tetap bersama.
Scene kemudian kembali berpindah memperlihatkan Fujio yang mendapat surat yang diberikan oleh Sabakan. Ternyata surat tersebut berisikan tentang kabar dari pemimpin Housen yang tak lain adalah Sachio Ueda. Dia mengirimkan surat sembari menitipkan Housen kepada Fujio agar membantu sekolah Housen jika terlibat masalah. Begitupun sebaliknya, Housen akan membantu SMA Oya jika terlibat konflik dengan sekolah lain. Keesokan harinya, Tsukasa, Todoroki, dan Yuken tengah terlihat berjalan bersama. Tsukasa yang belum percaya sepenuhnya jika Todoroki dan Yuken telah berteman baik. Lalu Yuken memperlihatkan foto selfie bersama dengan Todoroki ketika mereka tengah memancing bersama. Tak berselang lama mereka sampai ke rumah Mercy, yaitu salah satu anggota fraksi dari Rao Suzuran. Dengan tujuan dari Susaka datang ke rumah Mercy yaitu mencari tahu tentang sosok dari Rao. Meski pada awalnya Mercy sendiri sempat menolak, namun Tsukasa sempat mengatakan jika dia adalah teman dari Fujio yang kemarin datang ke Suzuran. Awalnya Mercy sendiri tidak mau menceritakan tentang Rao, hingga pada akhirnya Tsukasa menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan Kamui yang sedang mengintai SMA Oya. Barulah di situ Mercy membuka perbincangan sedikit mengenai tentang Rao. Setelah mendapatkan informasi, scene berpindah memperlihatkan Fujio, Jamuo, dan Tsukasa yang pergi menggunakan sebuah mobil. Terlihat pada sisi lain Genso Shida yang terlihat tengah asik sedang menelpon ibunya. Di saat menyadari Fujio dan teman-temannya turun dari mobil, Shida langsung menutup telepon dari ibunya. Namun hal tersebut sia-sia dikarenakan Fujio beserta teman-temannya sudah pergi terlebih dahulu. Setelah Shida kembali melihat ke arah handphonenya, dia mendapat panggilan masuk dari seseorang yaitu Saboten dari pihak aliansi musuh. Kemudian scene melanjutkan dari Fujio, Tsukasa, dan Jamuo yang telah tiba di panti asuhan. Dengan ekspresi kaget, ternyata mereka bertiga sedang menyaksikan Rao yang sedang asik bermain dengan anak-anak di panti tersebut. Singkat cerita, Tsukasa yang sudah memperoleh informasi tentang Rao dari Mercy, kemudian menceritakan sekilas masa lalu Rao di depan Fujio dan Jamuo. Tak lama setelah itu, Fujio kemudian masuk ke taman bermain tersebut dan langsung menghampiri Rao. Lalu ia berkata, "Ore to tomodachi ni natte kure. Housen no minna ga yitteru koto ga wakatta wa. Na, tanomu." Dengan ekspresi Rao yang kebingungan, kemudian Fujio langsung menjabat tangan dari Rao. Scene berpindah dengan memperlihatkan Shida yang datang menghampiri Saboten dikarenakan ia tadinya telah ditelepon olehnya. Saat Shida menanyakan apa yang diinginkan oleh Saboten, namun Saboten sendiri menyuruh Shida untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Sesampainya di dalam, ternyata Saboten sendiri memberikan beberapa lembaran uang kepada Shida jika mau bergabung untuk menghancurkan SMA Oya. Sedikit info guys, 3 aliansi sekolah ini berani menyerang SMA Oya karena tahu Murayama sosok terkuat SMA Oya sudah lulus. Makanya mereka berani menyerang. Dengan tegas, Shida sendiri menolak tawaran yang diberikan oleh Saboten dan memutuskan berjalan keluar dari bar tersebut. Sebelum pergi, Shida berpesan jangan bermain-main dengan SMA Oya. Dikarenakan tidak ingin penyerangannya tersebut bocor, Amagai meminta Saboten mengurus Shida. Lalu Saboten bergegas untuk keluar dan segera menyiapkan pasukan. Pada malam harinya terlihat Shida berada di luar sendirian dan mencoba menelpon Yuken. Namun sialnya telepon tersebut tidak ada jawaban dikarenakan Yuken sendiri masih sibuk untuk berlatih. Setelah melihat area sekitarnya, ternyata Shida sendiri sudah dikepung dengan berandalan yang lengkap menggunakan alat pukul yang siap untuk menghajarnya. Di tempat lain, dengan waktu yang bersamaan, ketika Yuken ingin menghubungi Shida menggunakan ponsel miliknya, namun ternyata ponsel milik Shida tersebut sudah tergeletak dikarenakan Shida sendiri sudah babak belur dan habis diajar oleh Saboten dan kawan-kawan. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Tsukasa dan Fujio tengah berbincang di mana mereka sudah mengetahui jika telah diawasi oleh ketiga aliansi sekolah tersebut. Keesokan harinya pada saat murid Housen tengah berlatih gulat, Yuken kemudian datang dan memberikan kabar jika Shida kemarin sempat menelponnya. Namun setelah dicoba ditelepon kembali justru tak ada jawaban dari Shida. Benar saja ketiga aliansi sekolah tersebut telah berjalan bersama dan melakukan penyerangan ke SMA Oya. Namun sialnya Kiyoshi dan Yasushi justru harus mau tidak mau menghadapi sekolah SMA Senomon yang telah membawa banyak pasukan.
Di sisi lain, dengan waktu yang sama, Shibamin dan Suji yang tengah berada di dalam bus tiba-tiba harus terhenti dikarenakan tengah dihadang oleh Fujin dan Raijin serta beberapa gerombolan lainnya. Sedangkan Fujio, Tsukasa, dan Jamuo mereka juga harus terjebak dengan kedatangan dari ketiga aliansi lainnya yang sudah disebar dan mereka bertemu dengan Koi Amagai, Ryo Suzaki, dan Reichi. Di saat situasi tengah terdesak, Tsukasa berpesan kepada Jamuo untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan beberapa berandalan lain dari ketiga aliansi tersebut akan dihadapi oleh Tsukasa dan Fujio. Shin kemudian memperlihatkan Fujio yang tengah terlibat baku hantam dengan beberapa berandalan dari ketiga aliansi sekolah tersebut. Lalu datanglah Raiji Himuro di hadapan Fujio, yang hingga pada akhirnya membuat mereka berdua memutuskan untuk bertarung. Namun tak disangka Reiji bertarung tak hanya menggunakan tangan kosong melainkan menggunakan knuckle yang dibalut dengan sebuah kain. Di sisi lain setelah Tsukasa mengalahkan beberapa berandalan lalu muncul sosok Amagai dan Ryo. Kemudian Shin beralih kembali memperlihatkan Kiyoshi dan Yasushi tengah kewalahan menghadapi para berandalan tersebut. Hingga pada akhirnya Kiyoshi sendiri mengurung dirinya dan membiarkan Yasushi pergi untuk memberikan kabar kepada yang lain. Kembali ke scene sebelumnya, Tsukasa yang kelelahan kembali harus berhadapan dengan Ryo, meski pada akhirnya dia harus kalah dalam pertarungan tersebut. Sementara pertarungan Fujio dan Reiji sendiri dimenangkan oleh Fujio. Dan dari penyerangan yang dilakukan oleh tiga aliansi tersebut, hanya ada 3 orang yang berhasil selamat keluar. Dan orang tersebut adalah Fujio, Yasushi, dan Nakaoka. Saat Fujin menanyakan tentang keberadaan Todoroki, tiba-tiba Todoroki datang lalu menghajar beberapa berandalan yang ada di jembatan tersebut. Kembali ke Shin Fujio yang tampak terlihat kesal dan juga kecewa serta dirinya menganggap tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di SMA Oya karena Tsukasa yang kini tengah disandra. Kemudian Amagai bertanya kepada Tsukasa siapa teman dekatnya. Karena tidak direspon dengan baik, ia kesal mendengar jawaban dari Tsukasa. Amagai kemudian memutuskan untuk menghajarnya. Sementara itu terlihat Ryo yang tengah melamun dan dirinya sedang mengingat kembali kejadian saat bersama Amagai. Di mana dalam flashback singkat tersebut, Ryo bertanya kepada Amagai, apakah dirinya adalah sebuah pion. Namun Amagai sendiri menjelaskan, jika semua orang yang bekerja untuknya pada dasarnya hanya menginginkan uang dan tidak mempercayai teman. Lalu Shin berpindah memperlihatkan Fujin, Raijin, dan Sameoka Shoji yang tengah memperbincangkan sosok Todoroki. Kemudian Todoroki muncul dan mengajak Fujin dan Raijin untuk berduel 2 lawan 1. Dalam kesepakatan itu, jika Todoroki memenangkan pertarungannya, mereka harus keluar dari aliansi tersebut. Tantangan tersebut langsung disetujui oleh Sameoka. Dan singkat cerita, pertarungan tersebut telah dimenangkan oleh Todoroki. Di saat para petinggi SMA Oya tengah berkumpul, kemudian Yasushi sendiri sudah mendapatkan kabar dari Kiyoshi yang ternyata sudah sadarkan diri. Sementara itu Fujio yang mendapat telepon dari Tsukasa, namun telepon dari Tsukasa tersebut telah digunakan oleh Amagai. Dalam perbincangan tersebut, Amagai sendiri meminta kepada Fujio untuk membawa orang-orang yang kemarin berhasil selamat dan datang kembali untuk bertempur. Di keesokan harinya, Fujio bersama petinggi SMA Aoya lainnya tengah berjalan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan SMA Hausen yang sudah mengumpulkan semua pasukannya. Lalu mereka bersepakat untuk membalaskan dendam temannya. Di sisi lain, Amaga yang tampak terlihat kesal dikarenakan SMA Ebara sendiri tidak ikut terlibat dalam pertempuran kali ini. Kemudian mereka mendapatkan kabar jika SMA Oya serta Hausen sudah berada di luar markas dari SMA Shinomon. Di saat mereka tengah berhadapan satu sama lain dan baku hantam pun kini telah dimulai. Singkat cerita, ketika Hausen dan SMA Oya sendiri berhasil menerobos masuk, Yuken, Todoroki, serta Fujio harus mendapatkan masalah baru, dikarenakan banyak dari pasukan SMA Shinomon yang mengepung mereka.
Kemudian muncul geng yang datang membantu SMA Hosen dan SMA Oya. Dan ternyata mereka adalah fraksi Rao dari SMA Suzuran. Bahkan kedatangan dari Suzuran ini juga tak disangka-sangka oleh Hosen dan juga aliansi dari 3 sekolah tersebut. Rao berkata masalah Fujio adalah masalah dia juga karena mereka berteman. Lalu Rao langsung bergegas untuk menghadapi berandal yang ada di depannya untuk membukakan jalan kepada Fujio untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Fujio melihat Tsukasa yang tengah diikat dan kemudian baku hantam terjadi lagi. Saat Amagai memutuskan tali dari Tsukasa agar terjatuh, Fujio yang menyadari hal tersebut kemudian datang untuk membantu dan berhasil menangkap Tsukasa. Di luar area gedung memperlihatkan Sachio Ueda yang datang di area pertempuran tersebut. Dan di waktu yang bersamaan beberapa terlihat pertarungan terjadi seperti Yuken melawan Saboten, Tsukasa melawan Amagai, dan Fujio melawan Ryo. Singkat cerita, ketika semua musuh berhasil ditumbangkan oleh SMA Suzuran, Hosen, dan SMA Oya, kini semua orang menyaksikan pertarungan antara Fujio dan Ryo. Fujio sempat terkena pukulan yang cukup telak ke arah wajahnya, hingga membuatnya sempat terjatuh dan tak sadarkan diri. Amagai yang telah mengira dirinya memenangkan pertempuran, tiba-tiba Fujio bangun dan langsung bisa mengembalikan keadaan dengan memukul Ryo hingga terjatuh. Tak terima atas kekalahan yang diterimanya, Amagai kemudian berlari ke arah Fujio dengan menggunakan sebuah pisau. Namun hal tersebut digagalkan oleh Ryo dan menyadarkan Amagai bahwa satu-satunya sahabat tanpa memandang uang adalah dia. Setelah pertarungan tersebut selesai, SMA Oya, Hosen, dan Suzuran kemudian pergi meninggalkan markas dari Sonomon. Sesampainya di luar, SMA Hosen menyambut gembira karena kedatangan dari Sachio Ueda. Namun tiba-tiba Sachio terlihat sedikit kebingungan dikarenakan melihat adanya Suzuran yang berjalan bersama Hosen dan juga SMA Oya. Dan kemudian Fuji sendiri menjelaskan kepada Sachio jika Rao sekarang adalah temannya. Di saat Suzuran ingin meninggalkan mereka, Fuji memanggil Rao dan mengajak bertarung di lain waktu. Sachio yang mendengar hal tersebut juga ingin ikut bertarung bersama kembali. Dan film pun kini selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Jika ada salah dalam pengucapan nama karakter dan penggunaan kalimat, Mimin mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.